Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang pembahasan kita masih pada bab al-miyah, yaitu bab tentang air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas permasalahan air yang apabila dia kemasukan najis, air yang apabila ia kemasukan orang yang junub, itu hukumnya bagaimana, sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita ingin membahas pembahasan yang khusus karena bentuk najisnya ini juga khusus, yaitu pembahasan tentang jika air liur atau jilatan anjing itu terkena air yang ada di dalam penampungan. Ini bagaimana hukumnya? Bukan terkena, bahkan nanti sengaja anjingnya itu untuk minum dan menjilat di air. Nah, caranya anjing menjilat, caranya anjing minum itu kan dia menciduk dengan lidahnya itu. Itu yang orang Arab nanti mengungkapkannya dengan makna dengan kata-kata walagha yalaghu. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum." Sucinya tempat penampungan air kalian. Al-ina itu di dalam bahasa Arab diungkapkan untuk segala macam jenis tempat untuk menampung air, baik besar maupun kecil, baik banyak maupun sedikit jumlah airnya. Secara umum disebut dengan istilah ina. Jadi ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang menampung air dalam jumlah banyak dan ada yang menampung air dalam jumlah sedikit. Nah, Rasulullah di sini bersabda, sucinya tempat penampungan air kalian itu idza walagha fihil kalbu, ketika ada anjing yang minum di situ. Nah, cara minumnya anjing tadi sudah kami singgung. Dia menciduk air itu dengan lidahnya. Nah, orang-orang Arab mengungkapkan dengan kata-kata walagha yalaghu wulughan. Artinya idza syariba bi tarafi lisanihi, ketika hewan tersebut itu minum dengan ujung lidahnya. Nah, ini yang seperti ini tidak hanya terjadi pada anjing, nanti kucing juga demikian. Kalau dia minum seperti itu, kurang lebih aktivitas mereka itu meminum. Nah, kalau ada tempat penampungan air yang airnya itu diminum anjing, Rasulullah menyatakan sucinya atau cara mensucikannya itu bagaimana? An yaghsilahu sab'a marrat. Hendaknya dicuci tempat tersebut itu 7 kali. Hendaknya ia dicuci 7 kali. Ulahunna biturab. Yang paling pertama itu menggunakan turab, yaitu menggunakan tanah. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa fi lafdhin lahu, dalam lafaz yang lain juga dari Imam Muslim rahimahullah, ada tambahan keterangan fal yurikhu, hendaknya ia menumpahkan airnya, al-iraqah. Kemudian
di dalam redaksi yang lain yang dibawakan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu redaksinya Imam At-Tirmidzi, walid Tirmidzi, ukhrahunna, ada kata-kata ukhrahunna di terakhir kali basuhannya, au ulahunna atau di awal basuhannya. Nah, nanti akan kita bahas redaksi-redaksi tambahan yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Pembahasan kita yang pertama, alhamdulillah, ini hadis sahih, artinya telah disahihkan oleh Al-Imam Muslim, sehingga hadis ini dapat menjadi landasan bagi kesimpulan suatu hukum bahwasanya hal ini boleh atau tidak boleh. Itu kita memerlukan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dengan sanad yang kuat, dan ini sanadnya kuat dan disahihkan oleh Al-Imam Muslim, hingga hadis ini bisa menjadi landasan dalil bagi hukum-hukum fikih. Apa hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini? Yang pertama, hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini yang pertama adalah hukum najisnya hewan anjing. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan demikian dari hadis ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tuhur. Tuhur itu berarti suci. Nah, syariat itu ketika mengungkapkan kata-kata suci, toharoh, sudah kita bahas kemarin di awal pengajian kita bahwasanya toharoh itu di dalam syariat Islam ada dua jenis. Toharoh dari sesuatu yang hukumnya najis, dan taharah dari sesuatu yang hukumnya itu hadas. Jadi taharah dari najis, taharah dari hadas, dari hukum hadas. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan tuhur, dan objek dari tuhur atau taharah bersucinya kesuciannya itu Rasulullah menyebutkan objeknya adalah benda, maka dapat diketahui taharah yang dimaksudkan di sini adalah taharah zati. Taharah yang secara zatnya, kesucian yang secara zat, bukan kesucian secara maknawi. Dalam artian di sini kan kalau dikatakan tazkiyatun nafas, ini kesucian hati. Jadi kesuciannya itu kesucian yang sifatnya maknawi. Nah, ini kesuciannya ini sifatnya sifat zati. Adapun ketika kesuciannya itu sifatnya zat gitu kan, kita tidak mendapati makna lain selain makna najis di sini gitu loh. Karena bersuci dalam syariat itu entah dari sesuatu yang najis atau dari hadas. Di sini tidak ada hadas, maka sudah barang tentu kesucian yang dimaksud di sini adalah kesucian dari najis. Nah, pendapat inilah yang dipegang oleh sebagian fuqaha di antara para ulama yang berpegang dengan pendapat bahwasanya anjing itu adalah najis, dia najis badannya, dan kemudian najis pula jilatannya. Nah, para ulama yang berpegang dengan pendapat ini diantaranya Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Dan sebelum Imam Syafi'i, ini salafnya Imam Syafi'i yang berpendapat demikian, diantaranya dari kalangan para sahabat, yaitu Abdullah ibn Abbas, dan yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abdullah bin Abbas yang berada di Mekah memfatwakan juga bahwasanya anjing itu najis. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat najis, karena muftinya masyarakat Mekah pada masa para sahabat adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu nanti kelanjutan fatwanya dilanjutkan oleh muridnya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah nanti kelanjutan fatwanya dilanjutkan kembali oleh murid beliau Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij fatwanya nanti di Mekah dilanjutkan oleh muridnya yaitu Muslim ibn Khalid Az-Zanji. Dan Muslim ibn Khalid Az-Zanji ini adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari sini kita bisa melihat genealogi pandangan fikih dari Imam Syafi'i dengan Abdullah ibn Abbas ini ada hubungan, ada benang merahnya di sini ya. Jadi dalam hal ini Abdullah ibn Abbas adalah salafnya Imam Syafi'i di dalam pendapat ini bahwasanya jilatan anjing itu najis dan anjingnya itu juga najis.
Kemudian dari kalangan tabi'in yang berpendapat serupa yaitu Urwah ibn Zubair. Ini faqihnya ahli Madinah. Jadi dari kalangan tabi'in di Madinah yang berfatwa demikian adalah Al-Imam Urwah ibn Zubair, putra dari sahabat Nabi Zubair ibn al-Awwam. Wabihi qala Abu Hanifah. Demikian pula Al-Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Ini para ulama yang berpendapat bahwasanya anjing itu najis, kemudian jilatannya najis. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, hadis ini kan hanya menyebutkan yang najis adalah jilatannya. Jilatannya anjing itu menjadikan air yang ada di penampungannya itu menjadi najis gitu loh. Nah, kalau begitu kan apakah kita tidak mengatakan bahwasanya najisnya itu hanya di air liurnya saja sementara badannya tidak najis gitu. Nah, di sini para fuqaha yang berpendapat tadi, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kemudian di kalangan sahabat ada Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pandangan mereka dalam hal ini air liur itu adalah bentuk sekresi zat dari dalam tubuh gitu kan. Ketika dia bentuk sekresi atau zat yang dikeluarkan dihasilkan dari salah satu kelenjar di dalam tubuh gitu kan, maka tempat asalnya kelenjar tersebut itu adalah najis gitu. Karena dia terbentuk di dalam tubuh hewan tersebut. Maka ketika air liurnya najis, asal dari air liurnya itu juga najis gitu. Jadi demikian. Ini pandangan dari para ulama yang menyatakan bahwasanya air liur anjing itu najis dan anjingnya pun atau hewannya pun juga adalah najis. Cara pandang mereka terhadap hadis ini sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada pendapat kedua dari permasalahan ini bahwasanya anjing itu najis atau tidak najis. Pendapat yang kedua, para ulama tersebut berpendapat bahwasanya apa? Air liur anjing ini tidak najis dan anjing itu pun juga tidak najis. Yang berpendapat demikian di antara para salaf adalah Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Karena gurunya Imam Malik berpendapat demikian, maka kita lihat ternyata Imam Malik juga berpendapat dengan pendapat yang sama dengan pendapatnya Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Syihab Az-Zuhri, atau yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri atau Al-Imam Muhammad ibn Syihab, Al-Imam ibn Syihab Az-Zuhri. Nah, murid beliau yaitu Imam Malik berpendapat juga demikian, yaitu bahwasanya anjing tidak najis dan air liurnya juga tidak najis. Kemudian setelah itu yang berpendapat juga bahwasanya anjing itu tidak najis dan air liurnya juga tidak najis yaitu Al-Imam Daud Ibn Ali Al-Asfahani, atau yang lebih dikenal dengan Daud Al-Zahiri, karena beliaulah yang mengawali untuk meletakkan dasar-dasar dari madhab Zahiriyah. Nah, mereka ini para ulama yang kelompok kedua ini berpendapat annahu tahir, bahwasanya anjing itu suci gitu kan. Wa su'ruhu tahir, dan jilatannya pun juga tahir. Lah terus bagaimana dengan hadis ini gitu kan? Apakah mereka menentang hadis ini, menyelisihi hadis ini, menyelisihi sunnah ini? Nah, ini nanti dulu. Tolong ini saya ingatkan kembali teman-teman gitu kan. Ketika nanti mendapati ada pendapat para ulama kesannya itu tidak sama dengan makna yang nampak di dalam suatu hadis, itu jangan langsung buru-buru kemudian dikatakan bahwasanya ulama fulan ini menyelisihi sunnah. Demikian dan demikian. Ini tolong kita jaga adab kita terhadap para ulama. Tidak demikian. Namun apa? Mereka punya pandangan lain terhadap hadis ini. Perintah untuk membasuh 7 kali di dalam hadis ini itu adalah perintah ibadah gitu kan. Tidak ada sangkut pautnya dengan status jilatan itu najis atau tidak najis. Yang jelas Allah perintahkan, laksanakan. Gitu loh. Allah memerintahkan, laksanakan. Tidak diambil suatu makna bahwasanya perintah itu karena sifat najisnya, tidak. Nah,
Sampai di sini kedua-dua pandangan para ulama ini kan sama-sama berpegang kepada sunnah juga. Tapi yang satu memandang sunnah begini, yang satu memandang sunnah begitu. Yang satu memandang sunnah ada makna yang diinginkan di balik perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk membasuh 7 kali ini. Ada makna yang diinginkan di situ. Makna apa yang diinginkan? Maka berijtihadlah para ulama yang golongan pertama tadi, yang memiliki pandangan yang pertama tadi. Ijtihadnya, makna yang diinginkan di situ adalah najisnya anjing. Itu hasil ijtihad mereka. Nah, adapun ulama yang kelompok kedua tadi, yaitu yang berpandangan bahwasanya anjing itu tidak najis, perintah dari membasuh 7 kali itu tidak diinginkan makna apapun di balik itu, tapi satu-satunya makna yang diinginkan itu adalah ketaatan kita kepada Allah untuk beribadah, gitu kan. Maka para ulama memberikan ungkapannya untuk pandangan yang kedua ini, illa annahu yajibul ghuslu min wulughihi ta'abbudan la lin najasah. Jadi pendapat yang kedua ini tetap sama mewajibkan untuk membasuhnya itu 7 kali dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka bahwasanya air liurnya itu adalah najis. Jadi tidak gitu. Sampai di sini kita akan lihat bahwasanya dua-dua pendapat ini sama-sama sepakat kalau dijilat anjing itu dibasuh 7 kali, dan kemudian yang pertama itu dengan debu atau dengan tanah untuk dimulainya. Nah, insya Allah ini hukum yang pertama yang terkandung dalam hadis ini, yaitu berkenaan dengan hukum najisnya anjing. Apakah anjing itu najis atau tidak? Para ulama ada 2 pendapat di sini. Adapun saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, yaitu jumhur, mayoritas ulama, bahwasanya anjing itu adalah najis, gitu kan. Jadi dimaknai bahwasanya air liurnya itu najis dan kemudian tubuhnya itu najis. Ini pendapat yang dalam pandangan saya ini lebih hati-hati dalam perkara ini. Nah, sampai di sini faidah dari khilafnya para ulama ini kita bisa dapati hari ini, bahwasanya ada sebagian instansi seperti kepolisian, gitu kan, dia membutuhkan adanya anjing, gitu kan, membutuhkan keberadaan anjing untuk melakukan tugas-tugas kepolisian. Ini teman-teman yang dari polisi, tugas-tugas mereka itu terbantukan dengan adanya hewan anjing ini untuk melacak keberadaan bom, untuk melacak keberadaan obat-obatan terlarang yang disembunyikan. Mereka menggunakan anjing ini sebagai sebagai instrumen untuk membantu pekerjaan mereka. Nah, faedah dari khilaf yang bisa kita lihat di sini bahwasanya dengan pandangan dan fatwa para ulama salaf bahwasanya anjing itu tidak najis. Ini pendapat yang kedua tadi ya, pendapat yang kedua bahwasanya anjing itu tidak najis. Hal ini nanti memungkinkan adanya keluasan bagi teman-teman dari instansi kepolisian itu untuk melakukan tugasnya, gitu loh. Ketika dia melakukan tugasnya tidak ada di perasaan tidak nyaman kalau anjing ini adalah najis dan lain sebagainya itu. Nah, ini faedah dari khilaf itu. Dan ini sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu perkataan Al-Imam Aun ibn Abdillah, saudara dari Al-Imam Ubaidullah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud, faqihnya ahli Madinah. Beliau punya saudara yaitu Al-Imam Aun ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Hudhali, yang juga merupakan ulamanya kota Kufah pada saat itu. Saudaranya Ubaidullah tadi ulama di Madinah, ahli fikih di Madinah, 1 dari 7 ahli fikih Madinah. Sementara saudaranya Aun bin Abdillah ini berada di Kufah, dia juga menjadi ulama di Kufah. Yang mana pernyataan Imam Aun ibn Abdillah di sini adalah ma uhibbu anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya tidak senang kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu belum berbeda pendapat, tidak berbeda pendapat.
Justru ketika mereka berbeda pendapat, saya senang gitu loh. Kenapa? Fa innahum idza ijtama'u ala amrin fatarakan nasu qaulahum taraka sunnah. Karena kalau mereka itu bersepakat dalam suatu permasalahan dan nanti ada seseorang dari kaum muslimin yang meninggalkan perkataan mereka yang sudah bersepakat ini, mereka akan dianggap meninggalkan suatu sunnah gitu loh. Tapi ketika mereka nanti masih ikhtilaf gitu kan, ketika para sahabat itu masih ikhtilaf gitu kan, fa akhadha rajulun biqaulin minhum, kemudian salah seorang mengambil pendapat yang satunya, lam yatrukis sunnah. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, ada seorang muslim yang berpegang kepada salah satu dari pendapat para sahabat yang ada itu, nah artinya kan dia meninggalkan pendapat sahabat yang lain. Sampai di sini dia belum keluar dari sunnah, masih dalam koridor sunnah. Termasuk juga nanti dalam perkara ini gitu loh. Ada dua pendapat yang seperti ini dari kalangan para salaf gitu kan, tentang bahwasanya anjing itu najis atau tidak najis. Dua-duanya sepakat bahwasanya ketika terkena jilatannya harus dibasuh 7 kali. Tapi perbedaan mereka adalah penetapan statusnya, basuhan ini apakah karena najis atau dalam rangka ibadah saja gitu loh. Nah, sampai di sini kan masing-masing dari kedua pendapat ini tidak menyelisihi sunnah. Nanti bagi teman-teman yang berpegang dengan pendapatnya Imam Malik rahimahullah bahwasanya anjing tidak najis, belum bisa dianggap dia telah meninggalkan sunnah gitu, karena masih dalam koridor khilaf yang terjadi di kalangan para salaf. Nah, ini hikmah ya dari perbedaan pendapat ini. Kemudian permasalahan yang kedua atau makna hukum yang kedua yang terkandung di dalam hadis ini, kalau tadi liur anjingnya itu najis dan anjingnya itu najis, maka air yang dijilat itu juga ikut najis. Dari mana kita mengambil kesimpulan ini gitu kan? Maka kita lihat inilah tadi fungsinya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itu membawakan redaksi fal yuridhu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar kan dalam Bulughul Maram ini wa fi lafdhin lahu, dan dalam salah satu redaksinya yang juga dari Imam Muslim, lahu itu kepada Imam Muslim gitu kan, ada tambahan redaksi fal yuridhu, hendaknya ia tumpahkan. Nah, kalau air itu ditumpahkan semua, air itu kan beli pakai duit. Kalau beli pakai duit berarti dia harta. Kalau ditumpahkan berarti kita membuang-buang dan menyia-nyiakan gitu kan. Sementara membuang-buang dan menyia-nyiakan harta itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an idha'atil mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk membuang-buang dan menyia-nyiakan harta gitu kan, menghambur-hamburkan harta, membuang-buangnya tanpa faedah. Nah, sekarang ketika ada perintah untuk menumpahkan itu, ini kan aktivitas membuang sesuatu yang ada harganya. Air ini ada harganya, pakai duit dia belinya. Maka diambil kesimpulan, tidaklah perintah ini ketika diperintahkan untuk membuang itu kecuali ada sesuatu di dalamnya. Sesuatu apa yang kok kita harus wajib untuk menumpahkan dan membuangnya itu? Tidak lain makna yang ada di balik hadis ini adalah bahwasanya sesuatu yang dibuang itu sesuatu yang kotor, gak ada manfaatnya, karena dia adalah najis. Dari sinilah kemudian diambil kesimpulan bahwasanya air yang sudah dijilat itu tadi al-ma'ul maulugh, kata para ulama, yaitu air yang sudah dijilat sama si anjing itu, dia juga statusnya nanti berubah menjadi najis gitu kan. Meskipun apa? Nah, ini keluar dari kaidah kita sebelumnya, meskipun tidak terlihat perubahan sifat, tidak terlihat perubahan warna, tidak terlihat perubahan aroma. Tapi ketika anjing itu sudah menjilat di situ, kita mengetahui oh anjing jilat di situ, sudah tumpahkan semuanya. Dan ini lafadz ini, redaksi ini disahihkan oleh Al-Imam Muslim tentang perintah untuk menumpahkannya itu. Nah, ini hukum kedua yang bisa kita ambil dari hadis Abu Hurairah ini. Kemudian hukum yang ketiga
dari hadis ini adalah wajibnya untuk membasuh tempat air yang anjing tadi sudah menjilat air di situ dengan membasuhnya 7 kali basuhan, gitu loh. Ya, 7 kali basuhan. Yang pertama kali dari basuhan tersebut menggunakan tanah. Kalau ditanya, kenapa Ustadz kok basuhnya harus pakai tanah? Ya karena perintah dari Allah. Ini tadi yang kata Imam Malik, ta'abbudan. Jadi penggunaan tanah dalam basuhan 7 kali untuk jilatan anjing ini ada nilai ibadahnya di situ. Ada nilai ibadahnya ketika kita menggunakan menggunakan tanah dalam basuhan ini, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di sini. Nah, hanya saja yang menjadi iskal di sini, kalau penggunaan tanah itu tidak pada basuhan yang pertama, itu boleh atau tidak? Gitu loh. Dia boleh atau tidak? Yang penting di situ ada tanah gitu aja gitu kan. Dan yang penting jumlahnya itu 7. Apakah harus yang di pertama ataukah kemudian boleh yang selanjutnya? Maka di dalam redaksi Imam Tirmidzi terdapat apa? Terdapat keterangan yang lain, ukhrahunna au ulahunna. Di akhir basuhan atau di awal basuhan, yang seolah-olah menunjukkan di sini bahwasanya ditempatkan dimanapun tanahnya itu, mau pada basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan terakhir sekalipun, gitu kan, dia masih tetap sah gitu kan. Artinya 7 kali, salah satu diantaranya itu menggunakan tanah, itu sudah sah gitu kan, meskipun dia di awal ataupun di akhir gitu. Tetapi di sini mengingat jumlah perawi yang lebih banyak meriwayatkan hadis ini, lebih banyak menyatakan bahwasanya riwayat yang benar dari Abu Hurairah itu adalah ulahunna. Hanya sedikit sekali perawi-perawi yang membawakan hadis ini yang nanti menyatakan ada keterangan ganda seperti ini, awal atau akhir boleh gitu. Tapi mayoritas para perawi yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahwasanya yang lebih kuat di sini dari sudut pandang sanad periwayatan, karena banyaknya perawi yang meriwayatkan itu adalah riwayat yang menyatakan ulahunna. Jadi pertama kalinya baru dia menggunakan tanah. Selanjutnya 6 kali basuhannya itu untuk membasuh bagian-bagian tadi yang terkena tanah gitu kan, ketika dibasuh. Faidah di sini untuk teman-teman sekalian, di luar konteks pembahasan kita dalam masalah fikih, di tanah itu memang Allah Subhanahu wa taala jadikan jutaan, miliaran, triliunan mikrobakteri. Ada mikroba di situ, baik bakteri, baik jamur gitu kan. Yang mana tidak semua bakteri itu merugikan dan tidak semua bakteri menguntungkan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah itu sebagai tanah, dia adalah habitat dari kehidupan mikroba yang seimbang gitu. Antara bakteri merugikan dengan bakteri yang menguntungkan, jumlahnya itu seimbang gitu kan. Nah, di sini hikmahnya, makanan anjing itu kan memakan daging gitu. Terkadang kemudian anjing-anjing yang liar itu dia memakan bangkai, yang mana kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu biologi, daging-daging atau bangkai itu dia mengandung memiliki kandungan protein, yang mana ketika protein tersebut membusuk, protein hewani membusuk itu dia mengundang datangnya mikroba-mikroba pengurai gitu. Yang mana mikroba-mikroba pengurai ini banyak jenisnya dari mikroba yang merugikan gitu loh. Nah, maka ketika dia bersentuhan dengan tanah ini menjadi habitat yang
seimbang gitu bagi kehidupan mikrobakteri, ini akan mempercepat proses penguraian bakteri yang ada gitu. Nah, itu teman-teman mungkin bisa melihat kalau ada kotoran hewan gitu kan yang baunya itu menyengat, kotoran kucing seperti itu, segera ditumpuk dengan tanah maka akan segera hilang gitu. Karena bakteri yang terkandung di dalam tanah ini ada miliaran yang tugasnya itu untuk mengurai dengan cepat. Nah, Allah Ta'ala a'lam, di antara hikmahnya di sini, kalaupun nanti bekas gigitan anjing itu karena memang asal najisnya liur anjing itu selain tadi dihukumi najis secara syariat, dia juga membawa bakteri-bakteri yang merugikan dalam gigitan-gigitannya itu, karena makanannya dia adalah daging dan makanannya itu adalah bangkai gitu kan. Nah, bakteri-bakteri yang ada itu dia dengan tanah itu dinetralkan terlebih dahulu, baru kemudian dibasuh 7 kali. Nah, untuk yang demikian ini silahkan nanti teman-teman yang memang bidangnya di penelitian biologi, penelitian mikrobiologi seperti ini, silahkan nanti diteliti hadis ini. Adapun penelitian saya kalau dari sudut pandang mikrobiologi ini bukan bidang saya gitu loh. Kalau bidang saya penelitiannya adalah penelitian dari sudut pandang penggalian kesimpulan hukumnya dari sudut pandang fikih, ataupun nanti periwayatan hadis ini dari sudut pandang ulumul hadis. Nah, ini bidang kajian saya di sini. Nah, teman-teman nanti yang memang bidang kajiannya di mikrobiologi silahkan diteliti ini ada apa hikmahnya di balik basuhan 7 kali ini. Mungkin bisa dibuat moda eksperimen, kalau dicuci 7 kali itu nanti disorot di bawah mikroskop itu bagaimana jumlahnya, silahkan nanti untuk diteliti. Apabila ada mendapatkan hasil yang memuaskan di sini kan berarti ini merupakan satu bentuk khidmah kita terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah diperintahkan oleh Nabi kecuali di balik itu ada hikmah yang bisa kita dapati. Nah, insya Allah pembahasan kita untuk hadis jilatan anjing sampai di sini. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu Qatadah Al-Harits ibn Rib'i radhiyallahu an. Ini membahas tentang jilatan kucing. Kalau tadi jilatan anjing, ini jilatan kucing. Lah, untuk jilatan kucing apakah sama dengan anjing ini kan? Ketika kita melihat makanannya anjing sama kucing toh sama gitu kan, sama-sama daging. Kedua-duanya sama-sama karnivora, pemakan daging. Apakah yang demikian juga kita tetapkan hukumnya bagi kucing ini? Maka hadis Abu Qatadah ini menjelaskan. Hanya saja di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak membawakan kisah awal, cerita awal dari dari peristiwa hadis Abu Qatadah ini. Di sini ada ceritanya sebenarnya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini hanya mengatakan qala fil hirrah. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda tentang hukumnya kucing. Ini saja. Padahal di sini ada ceritanya. Sama seperti hadis yang pertama yang kita bahas kemarin, ketika ketika Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan qala Rasulullah fil bahr. Rasulullah bersabda tentang lautan, tentang air laut. Nah, di sini Rasulullah bersabda tentang kucing. Ceritanya seperti ini. Abu Qatadah radhiyallahu anhu ketika itu hendak berwudu. Ketika hendak berwudu, beliau meminta putri salah seorang saudaranya, jadi ponaannya wanita, meminta ponaannya wanita untuk membantu dia berwudu dengan menuangkan air yang ada di dalam ina atau ceret. Ada ceret tempat penampungan air yang ada lehernya itu, beliau minta untuk dituangkan gitu kan. Ketika dituangkan, dan beliau bisa berwudu dari air yang dituangkan itu. Nah, keponakannya yang
membantu Abu Qatadah untuk menuangkan ini gitu kan, melakukan apa yang diminta oleh Abu Qatadah. Pada saat yang bersamaan lewatlah kucing. Ketika kucing lewat, seakan-akan dia kehausan, Abu Qatadah kemudian memiringkan lehernya itu hingga kemudian airnya itu keluar dari mulut dari mulut ceretnya itu dan dijilat-jilat oleh kucing. Ketika dijilat-jilat oleh kucing, maka keponakannya tadi terheran-heran, lo ngapain paman begini gitu loh. Tapi nggak berani mengungkapkan secara kata-kata. Tapi dari pandangannya terlihat bahwasanya dia terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh pamannya itu. Nah, maka Abu Qatadah mengatakan, ata'jabina ya benata akhi, apakah engkau takjub dengan apa yang aku lakukan ini, wahai keponakanku, kata Abu Qatadah pada saat itu kan. Maka Abu Qatadah menyampaikan hadis ini, bahwasanya beliau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha laysat binajasin. Ini kucing ini, kata Rasulullah, bukan najis. Ketika dia menjilat ini, bekas jilatannya itu kalau dilalui air masih boleh digunakan untuk berwudu gitu kan. Nah, Rasulullah menegaskan, innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Jadi kedudukan kucing itu sama seperti tawaf bagi kalian. Tawaf itu apa? Tawaf ini khadim, pembantu gitu kan. Orang yang yatuf, dia itu keluar masuk rumah. Nah, pembantu itu kan ketika keluar masuk rumah majikannya itu diberikan kewenangan untuk oleh majikannya kepada pembantu tersebut untuk keluar masuk itu dengan lebih bebas daripada orang-orang yang lain gitu. Kalau dia bukan pembantu, dia tetangga gitu kan, kalau mau bertamu itu ada izin dulu, salam dulu, setelah dapat izin baru boleh masuk. Nah, pembantu ketika sudah ada ikatan kontrak, pelayan itu sudah ada ikatan kontrak bekerja di situ, maka keluar masuk rumah kan meskipun dia izin terus nggak ada yang jawab, tetap masuk gitu kan, tetap diperbolehkan masuk karena kerjanya di situ gitu kan. Nah, jadi kucing ini kedudukannya disamakan seperti pelayan yang keluar masuk rumah itu dengan sedikit memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwasanya kucing itu tidak najis. Nah, sebagaimana pelayan itu keluar masuk rumah kan bekas kakinya itu tidak ada dipel kan gara-gara najis. Nah, dalam pemaknaan yang sama, kucing juga seperti itu. Dia tidak najis. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadits yang ke-9 ini di dalam urutan cetakan Bulughul Maram saya ini. Nah, kemudian insya Allah kita lanjutkan ke hadits yang selanjutnya, yaitu hadits yang ke-10 gitu, tentang kencingnya orang A'rabi di masjid. Jadi ini dikenal dengan kisah kencingnya A'rabi di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini banyak masyhur, dan kisah ini bukan hanya masyhur tapi memang sudah disahihkan oleh para a'immatul hadits, bahwasanya memang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini selain pelajaran tentang bersuci ini tadi, air yang bisa digunakan untuk bersuci. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Anas ibni Malik radhiyallahu an, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qal, beliau mengatakan, jaa A'rabiyun, ada seorang Arab. A'rabi itu Arab Badui. Arab Badui itu artinya Arab yang tinggal di pelosok, jauh dari peradaban kota, dan tidak mengetahui aturan-aturan peradaban yang ada di kota.
tentunya secara tradisi hidup berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kota. Orang-orang kota ketika orang-orang kota ketika dia buang air, baik air besar maupun air kecil gitu kan, menjadikan ada tempat khusus untuk buang air gitu. Sementara A'rabi yang tinggal di pelosok itu belum tentu sama gitu, tradisinya itu. Apakah ada tempat khusus untuk buang air atau tidak? Nah, yang nampak di sini A'rabi ini di kampungnya yang jauh di pelosok dari kota Madinah ini, tradisi di sana itu buang air itu nggak ada tempat khusus gitu loh. Kapanpun saat dia mau buang air gitu kan, kalau dia udah kebelet ya disitulah dia buang airnya gitu. Nah rupanya A'rabi ini pada saat datang ke Madinah ada keperluan atau bagaimana ketika dia berada di Madinah Rasulullah, kebelet buang air, yang dia dapati adalah Masjid Nabi. Dan dia nggak tahu kalau Masjid Nabi itu adalah tempat yang suci, tidak boleh membuang najis di situ. Karena aturannya dia di kampung sana, kapanpun dia mau buang air silahkan saja dan dimanapun saja gitu kan. Maka buang airlah orang ini tadi di Masjid Nabi. Fabala fi ta'ifatil masjid. Buang air kecil dia di salah satu sudut yang ada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa yang terjadi? Ya sesuai dengan yang antum bayangkan gitu kan. Udah orang kencing di masjid itu diapain kira-kira? Begitu pula yang terjadi pada diri para sahabat pada saat itu. Sontak responnya itu keras dari para sahabat melihat ada orang masuk masjid langsung kencing di situ kan. Fazajarahun nas. Maka Anas bin Malik di sini meriwayatkan orang-orang menegurnya dengan teguran yang keras bagi A'rabi ini. Tetapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, yaitu melarang para sahabat untuk mencegah A'rabi itu kencing di masjid. Biarkan dia selesaikan aktivitasnya itu sampai benar-benar selesai. Sampai di sini teman-teman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini ada pelajaran berharga di sini. Ketika kita melihat suatu problem, akar problem itu di mana, disitulah yang harusnya kita carikan solusi dari akar problem itu. Ini Nabi sedang mengajarkan kita gitu. Jadi kita nggak perlu untuk sibuk membenahi yang nampak di permukaan, sementara asal usul sebab yang menjadikan apa yang nampak di permukaan ini belum terbenahi gitu loh. Nah, di sini kita lihat di sini, kalau ada A'rabi itu kencing di masjid, yang jadi problem di situ kan masjid kotor. Kalau masjid kotor, maka solusinya bersihkan, kan begitu. Tetapi karena responnya para sahabat pada saat itu memang reaksi cepat begitu kan, langsung melarang begitu. Nah, mungkin di dalam pandangan para sahabat larangan yang demikian ini tidak bermadarat. Namun di sini Nabi SAW menunjukkan ada madarat pada saat kita melakukan larangan terhadap seseorang gitu kan. Pada saat dia sedang melakukan aktivitas konsentrasi, malah ini kan orang kayak gini konsentrasi gini. Buang air kecil konsentrasi gitu. Nah, maka Rasulullah mengajarkan yang jadi masalah di mana, di situ aja nanti dianukan solusinya. Maka biarkan dia habiskan kencingnya, orangnya itu tidak bermasalah. Bukannya tidak bermasalah, ada masalahnya, tapi solusinya nanti gitu loh. Nanti diajarkan gimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan orangnya. Nah, di sini kan kita dihadapi pada dua permasalahan. Permasalahan pertama, perilaku orang yang sikapnya itu mengotori masjid, tidak hormat terhadap masjid. Ini perilaku pertama. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, masjid ini kotor. Maka penanganan untuk dua masalah ini berbeda. Nabi mengatakan,
Jadi ketika dia kencing, biarin kencing dulu, selesaikan. Ketika biarkan dia kencing dulu, selesaikan. Setelah kencing, masalahnya masjid kotor, maka solusi dari masjid kotor, siram dia dengan air. Fa'amaran Nabi SAW bidanubin min ma'. Kemudian Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk mengambil satu ember air, fa'uhriqa alaihi, kemudian disiram ke atasnya, ke atas tempat yang sudah dikencingi oleh siapa? Oleh A'rabi ini tadi. Selesai permasalahan ini, masjid kembali menjadi suci. Semua masalah selesai? Belum. Ada permasalahan satu lagi, yaitu perilaku orang ini tadi. Itu sebabnya apa? Oh, ternyata perilaku yang tidak benar tadi, perilaku yang seolah tidak menghormati masjid, sebabnya adalah ketidaktahuan dia akan adat istiadat yang berlaku di Madinah pada saat itu. Terutama di sini adat istiadat yang diatur dalam syariat Islam, bahwasanya masjid itu tidak boleh dikotori. Kalau problemnya adalah dia tidak tahu, maka beritahu solusinya. Maka Rasulullah SAW memberitahu A'rabi ini bahwasanya apa? Ini masjid, tempat yang bersih, tempat yang suci, diperuntukkan untuk ibadah. Diberitahu. Jadi kan nggak perlu marah-marah, karena marah-marah itu bukan solusi. Gitu. Nah, ini sebagian dari kita ketika melihat problem, yang muncul itu emosinya. Ketika emosinya yang muncul, problem itu nggak terselesaikan. Gara-gara apa? Ya salah solusi. Jadi menanggapi suatu problem itu dengan emosi, tidak dengan solusi. Akhirnya problemnya nggak selesai. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran berharga. Di sini lihat problemnya apa dan kira-kira solusinya apa. Tidak perlu kemudian ditanggapi dengan emosi yang seperti itu, gitu. Nah, ini pelajaran di luar konteks pembelajaran kita di tentang kitab Thaharah ini. Adapun keterkaitan hadis ini dengan bab Thaharah adalah kita lihat air kencing yang najis itu tadi cukup dibersihkan dengan satu ember, gitu loh. Cukup dibersihkan dengan satu ember. Hadis ini menguatkan pendapat para salaf yang kemarin, kalau antum masih ingat, yaitu pendapatnya Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan dan pendapatnya Imam Abdurrahman ibn Mahdi, dan ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas serta Hudzaifah ibnul Yaman, bahwasanya apa? Patokan air najis atau tidak najis itu adalah yang menang dan yang kalah. Mana yang menang? Kalau najisnya itu menang, maka air tersebut berubah jadi najis. Tapi kalau air yang menang terhadap najis, maka najisnya itu hilang. Dalam hal ini karena jumlahnya air yang diperintahkan oleh Nabi untuk disiramkan itu lebih banyak daripada air kencing yang orang tersebut kencing di masjid, ini menunjukkan bahwasanya kaidah di sini di dalam penetapan air yang mutanajis atau tidak mutanajis, air yang berubah menjadi najis atau tidak berubah menjadi najis, patokannya adalah mana yang menang, airkah yang menang atau najis yang menang. Nah, di hadis kencingnya A'rabi di masjid ini kita lihat airnya itu jumlahnya banyak hingga dia bisa menang terhadap air terhadap kencingnya A'rabi tersebut. Jadi sebanyak-banyaknya manusia itu buang air kecil kan, ya paling satu botol air mineral yang kecil itu, gitu loh, penuhnya gitu, paling-paling gitu kan. Kalau dia disiram di atasnya itu dengan satu ember, maka ini sudah cukup untuk mengalahkan najisnya dan menghilangkan sifat najisnya, gitu. Nah, namun perlu diketahui di sini bahwasanya masjid di masa Nabi SAW itu alasnya itu pasir dan kerikil. Jadi ketika disiram itu mereka baik air maupun najisnya itu langsung turun ke bawah, gitu. Adapun kalau masjid di zaman kita ini lebih banyak dibuat lantainya itu dengan keramik yang sifatnya itu keras. Kalau dia disiram hanya dengan satu ember, ini perlu dicek lagi, gitu kan.
baunya masih ada atau tidak gitu kan. Ketika baunya masih ada berarti airnya belum menang gitu kan. Maka cara yang lebih tepat di sini untuk menghilangkannya adalah angkat dulu najisnya dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa menyerap gitu kan. Baru kemudian sisanya itulah nanti yang dikalahkan dengan air untuk menghilangkan sifat-sifat najisnya tersebut. Nah, ini ada perbedaan tradisi yang terjadi di masa kita dengan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal apakah alas masjid itu lantai ataukah alas masjid itu terdiri dari pasir dan kerikil. Nah, sampai di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau misalnya ditanyakan gitu kan, apakah menyelisihi sunnah saat masjid tidak pakai pasir kayak gitu? Ya tidak, artinya tidak gitu kan. Apakah kita harus kembali kepada sunnah Nabi masjid itu beralaskan tanah? Nah, tidak juga gitu kan. Nah, sampai di sini perlu saya sampaikan bahwasanya sesuai sunnah itu apa sih? Sesuai sunnah itu kan ada dua kategori secara umum. Yang pertama itu sesuai sunnah karena memang ada teladannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai sunnah. Kemudian sesuai sunnah yang kedua itu tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Artinya diizinkan oleh sunnah Nabi itu juga sesuai sunnah dan masih masuk dalam koridor sunnah. Nah, terkadang teman-teman, sebagian teman-teman gini kan, untuk kategori yang kedua, ketika tidak mendapati ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah buru-buru dikategorikan tidak sesuai sunnah. Padahal belum tentu. Lihat dulu perkara tersebut diizinkan oleh sunnah atau tidak, gitu kan? Dia diizinkan oleh sunnah atau tidak? Kalau dia diizinkan oleh sunnah, maka dia masuk dalam kategori sesuai sunnah. Dia belum bisa divonis bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang bid'ah. Nah, dalam hal ini gitu kan, menjadikan lantai masjid itu dengan dengan keramik seperti ini adalah perkara yang diizinkan oleh sunnah gitu loh. Yang tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Arab di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang teknologi bangunannya pada saat itu seperti itu gitu loh. Ketika teknologi bangunannya seperti itu dan kemudian teknologi bangunan yang ada di masa kita seperti ini gitu, ini tidak mengurangi sedikit pun kualitas nilai ibadah kita kepada Allah, tidak mengurangi sedikit pun kualitas kesesuaian sunnah kita, kesesuaian kita terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, dalam perkara tradisi bangunan ini gitu kan. Jadi insya Allah yang demikian itu tidak menyelisih sunnah karena sunnah mengizinkan. Artinya apa? Sunnah itu kan mengajarkan kepada kita tempat bersih gitu loh, suci dari najis. Itu yang diperintahkan oleh sunnah. Entah pun dia nanti beralaskan pasir ataukah nanti beralaskan keramik, maka yang menjadi tujuan utamanya adalah bersihnya dan sucinya tempat tersebut dari najis. Nah, kalau dilihat dan dibandingkan mana yang kira-kira bisa lebih tercapai tujuannya untuk bisa lebih suci dari najis, apakah lantai keramik ataukah lantai pasir yang bisa memelihara kita terhadap kesucian tempat tersebut. Nah, pada saat ini kalau kita bandingkan, tentunya keramik ini lebih bisa memelihara kesucian kita dari adanya kemungkinan najis-najis di tempat kita beribadah. Kemudian lebih mudah untuk membersihkannya juga. Maka perkara yang demikian ini justru bukan hanya sekedar diizinkan oleh sunnah, tetapi lebih mudah untuk mewujudkannya sesuai dengan tuntutan sunnah, yaitu apa? Tuntutan sunnah bersihnya tempat dari berbagai najis yang ada. Nah, insya Allah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin dimanapun berada, untuk kajian sore ini insya Allah kita cukupkan sampai hadis yang ke-10 ini. Masih tersisa 3 hadis lagi di dalam babul miyah,
Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada pekan depan gitu kan. Sore hari ini juga di hari Rabu insya Allah akan rutin atas izin Allah dan taufiknya nanti di setiap jam 5 sore waktu Indonesia Tengah untuk disampaikan secara live nanti. Kita akhiri kajian kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.